Tante Indri mau ngobrol sama Ibu Dela ya. Ebi belajar di dalam ya. Ebi belajar aja di dalam ya. Iya. Ebi belajar di dalam. Iya. Itu di dalam udah Tante Indri. Di dalam. Cuman pocong-pocongan tuh. Coy. Ebi, ngobrol aja. Oke, ya udah. Ebi. Ebi. Bangun dalam. Oke, sekarang Betul, udah anak. ada Ya. Dela Perez Tepuk tangan dong untuk Dela Perez dong. Ngomong-ngomong namanya Dela Perez, emang Perez itu kan bukannya kakak kamu juga nama Julia Perez ya? Dibolehin emangnya pakai nama Perez juga? Boleh kok, justru kan kakak aku yang minta. Oh, justru kakak yang minta untuk nama Perez. Kenapa kamu jadi memilih nama? Kenapa nggak Dela yang sebenarnya? Dela siapa tadi? Sorry. Dela Wulan Astrea. Ya, kenapa nggak Dela Wulan atau Dela? Kenapa Nggak, pakai karena Perez? kata kakak aku itu nama bawa hoki banget. Oh iya, hoki benar. Hoki Benar. buktinya sekarang rezekinya Jupe kan juga naik terus, Iya, alhamdulillah. ya kan. Iya. Tapi karena nama itu biasanya nih kalau misalnya yang lain-lain yang ada keluarga itu kalau misalnya pakai nama keluarga ini nama keluarganya biasanya berantem. Karena katanya ini kan mendompleng nama besar, ini kan sebenarnya yang terkenal kan kita, ini berantem nggak? Pernah berantem nggak? Enggak sih, aku nggak pernah. Paling cuma berantem adik kakak gimana sih Biasanya berantem? berantemnya masalah apa coba kalau kita mau tahu? Adik kakak. Baju pasti. Baju. Emang Terus, emang muat? suka tuker-tukeran? muat. Oh, muat. Wow. Bisa muat ya? Biasanya kan ya. Biasanya kalau kakak Jupe kan Karena aku sama adikku nggak muat baju adikku sama aku Iyalah, gitu. beda kan kalau kamu mah biasa lah ya. Maksudnya kamu kan tinggi, orangnya Terima lebar. kasih, Tara. Ya. Nah, kalau untuk Dela sendiri sekarang lagi sibuk apa kalau boleh tahu? Aku lagi sibuk ini aja make up. Aku kan kemarin aku baru lulus sekolah make up kan. Oke. Khusus ngambil sekolah makeup. Iya. Kenapa ngambil jurusan itu? Karena aku suka aja make upin orang. Oh, kalau gitu aku mau dong di make upin. Nah, kita ngomong-ngomongin masalah Dela nih, masuk ke dunia hiburan. Apa sih yang membuat Dela akhirnya mau masuk ke dunia hiburan? Karena kan sebelum kakak aku terjun duluan, aku duluan sebenarnya. Oh, sebenarnya Iya, Dela duluan. Oh, bisa kamu duluan, Del? Iya, karena aku emang dari kecil itu emang udah seneng kayak dulu aku model, suka juara dari kecil, dari umur. Bakatnya berarti udah dari Iya. kecil sebenarnya, Akhirnya Del? aku duluan yang syuting, tapi aku berhenti karena aku kan sekolah kan. Akhirnya sekolah, habis itu aku nikah. Ternyata kakakku lebih duluan. Terus merasa kalau misalnya gara-gara nikah nggak jadi berhenti? Enggak juga sih, enggak, karena kan emang aku udah memutuskan emang aku pengen nikah dan aku ngurus anak, jadi nggak ada sih, nggak ada penyesalan. Anakmu apa kabar? Baik. Terus urusan pernikahannya bagaimana? Iya. Terus pernikahannya Ya kalau kita mau di-sharing di sini juga nggak apa-apa. Nggak, ini soalnya sebenarnya kita doang bertiga yang ngomong. Ini mah nggak ada orang Nggak ada nih orang juga. ada. Ya, ini mah kita malah ini tapping. Ini tapping. Ini penonton juga lagi pada ke toilet. Jadi pas Iya. itu ngomong orang mah nggak dengar. Orang mah nggak ada yang tahu. Di sini mah udah santai aja lah, di santai sini mah aja. kita mah. Jadi gimana Sama. pernikahanmu? sebenarnya sih kemarin kan emang udah masuk sidang pertama kan. Cuman karena ada satu hal, ibu mertua aku minta untuk kalian nih berdua kok gampang banget sih untuk minta. Oh, berapa lama sih, Del, menikahnya? Aku udah 5 tahun, mau 6 tahun. 5 tahun. Berarti ini tahun kelima berarti Iya. ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih apa yang menyebabkan maksudnya kamu pun akhirnya memutuskan untuk mengakhiri pernikahan ini sebenarnya, Del? Karena mungkin namanya kita masih muda ya, Iya. jadi cekcok dikit pasti ada lah ya. Oke. Kayak misalnya cemburu atau apa, itu sih mungkin kayak yang hal-hal kecil, sebenarnya sih hal-hal kecil aja yang justru yang besar-besar tuh kadang-kadang kita udah cepet nyelesain gitu. Yang hal kecil tuh kayak misalnya cemburu atau apa gitu. Apalagi kalau yang satunya pemain band, takutnya kan banyak orang-orang yang suka ini ya kan, pemain band kan suka grupis-grupisnya, suka nginep lah di hotel. Belum lagi kalau keluar kota kan nggak tahu kan, tiba-tiba malam tidur sama siapa, bisa yang datang. Pak, Istri kerja, live mulu, nyetir sendiri, lakinya nggak tahu tidur sama siapa. Pak, Ya, nggak ceritain saya dong. Wah, nggak mungkin lah. emang ibu istri ini? Saya istri pemain band, tapi kayaknya Oh bukan, Oh, enggak ibu lah. mah. Saya mah kenal suami ibu. Nggak mungkin lah. Nggak mungkin lah. Ya nggak tahu sih, tapi nggak mungkin lah. Ya tapi balik lagi, yang namanya kan dunia entertainment kan seperti itu ya Bu ya. Ya. Ya bapak aja yang 6 tahun baik-baik aja putus nggak jadi nikah ya. Ngomongin lagi.
Ya tapi, nah kalau untuk Dela sendiri nih mengatasi hal-hal tersebut tuh seperti apa sih Dela dalam kayak tadi kan Dela bilang ada lagi yang namanya cekcok segala macam. Nah Dela sendiri biasanya aku lebih banyak kayak diam gitu ya, kayak aku kan orangnya males kayak berdebatin lagi kan, kayak misalnya kalau udah kita udah omongin, udah aku bilang stop aja gitu loh. Cuman mungkin karena sama dia dipendem-pendem mungkin jadi Jadi akhirnya keputusannya sekarang sudah bulat ya, keputusannya udah bulat. Oke, sekarang kita balik lagi ke sosok kakak Jupe. Dia itu kan image-nya dengan keseksiannya. Lu sempat menjadi iri nggak sih dengan image keseksian kakak lo? atau yang pengen Padahal kan lu merasa bahwa gue yang awal, gue yang pertama ada di dunia ini, tapi kok sekarang image keseksian itu malah ada di kakak gue, bukan di gue. Lu sendiri nggak sih, aku nggak pernah ngerasa kayak iri sama dia, nggak, karena kan kita punya inner beauty masing-masing kan. Nah kalau aku nanya nih ya, Dela sendiri menurut Dela yang lebih seksian Dela atau Jupe? Lah aku lah. Tuh lebih seksian Dela. Nah, yang bikin lu seksi apa? Apa ya? Aku nggak bisa nilai diri aku sendiri sih. Gak apa-apa, biar tapi aku yang menurut nilai kamu, aja. kamu yang paling kamu lebih seksi dari Jupe. Jupe berarti kalau nilai 1 sampai 10 seksinya berapa menurut kamu? Dia 7 kali ya, saya 10. 7. Oh, Jupe 7. Tuh ya. Jupe montok depan doang, gue montok depan belakang. Kalau gue mana montoknya? Asal lu tahu, mungkin semua orang pada montok, tapi cewek yang rata cuma gue. Maksudnya maksud rata tuh kasih sayangnya dibagi rata oleh suami. Keseksian itu kan bukan cuma badan. Oke, sekarang gue tanya. Tapi pahanya emang lucu sekali ya Bu ya. Ini lengan. Berarti lu merasa bahwa Jupe itu montok depan doang, lu montoknya depan belakang. Iya, berarti lu tiap hari suka ngeliatin kalau lu montok gitu ya. Jadi lu ngerasa lu mungkin montok, ya. lu sepede itu kalau lu montoknya depan belakang. Coba mungkin lebih boleh seksi. boleh diperjelas, boleh dikasih tahu mungkin seksi seperti depan belakang seperti apa sih? Coba diperjelas dong, mungkin bisa sambil. Kalau mungkin kan kalau dia lebih pendek dari gue ya. Lebih gue pendek dari kamu. Lebih pendek. Sebentar. Ya dia lebih boleh di sini pendek. lebih pendek, betul. Kalau tapi kalau emang lebih pendek sih ya. Jadi Jupe lebih pendek dari lu. Lu berarti lebih proporsional model, lebih model. Iya berarti dong, badan lu. iya dong. Apalagi yang namanya keseksian kan bukan dari hanya bentuk tubuh tapi dari otak. Iya benar. Kalau dari otak siapa yang lebih pintar? Gue sih tetap. Lebih adanya lebih pintar. Lu lebih pintar, lebih seksi, lebih montok. Berarti Jupe nggak ada apa-apanya. Gak montok. ada. Terus kalau Pokoknya ya, gue dari dulu selalu bilang kalau gue tuh lebih segalanya dari kakak gue, karena gue nggak mau dibilang di bawahnya dia. terus katanya laki-laki tuh emang lebih banyak nyangkut ke Dela daripada ke Jupe. Iya. 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 Oh, bahkan mantan-mantan Jupe juga lebih dekat ke Dela. Luar biasa. Iya. Jadi sebenarnya yang lebih menarik itu adiknya dong daripada kakaknya. Jadi terus buat apa ada kakaknya? Gini mungkin karena dia artis kali ya, banyak yang suka. Kalau gue kan sebelumnya enggak, makanya pada suka sama gue mungkin karena emang gue cakep, ya kan. Karena emang dari inner beauty. Iya. Kalau Jupe mungkin dari lekukan, dari parasnya aja ya. Berarti sebenarnya menurut lo seksinya Jupe di mana? Nggak ada sih. Nggak ada. Oh my god. Emang nggak ada. Itulah. Oh my Nggak ada emang. Stop. Ya Allah, kok ada apa sih di sini? Kok ada yang bilang sih? Jupe lebih pendek, nggak ada seksi-seksinya, nggak montok sama sekali. Otaknya nggak ada. Lu cuma bisa Lu cuma bisa diam. Ini dia mancing Dela. Sumpah, dia mancing Dela. Nih, Tara yang mancing. Kalau gue bilang Jupe emang tinggi, cantik, model, emang benar. Gue juga bilang pintar gitu. juga. Sumpah bilang nggak mungkin lah, maksud Jupe di bawah lu. Udah pasti kan Jupe lebih terkenal dari lu pasti. Jupe lebih seksi. Aku pada bilang gini kakak. Jupe kan semuanya laki-laki nyangkutnya sama Jupe, enggak sama aku doang kok. Bahkan mantan-mantannya aja nyangkut sama aku. Iya, dengerin Dela, sumpah. Kak, dengerin Dela. Dengerin. Asal Dela tahu ya. Kakak itu nggak suka sama Diego, makanya kakak kasih ke Dela. Oh my god. Nggak mungkin. Ternyata
ini menjawab, saya tidak mau menang. Ya ini semua tanggung jawab tuh kan. Dengerin semuanya. Penonton. Dengerin semuanya ya. Lu Indonesia harus tahu. Iya, ngapain Bu? Kalau Jupe cewek yang paling seksi se Indonesia. Kak Jupe, sebenarnya keseksian itu nggak bisa dinilai seluruh Indonesia. Bisa. Saya akan kasih lihat satu orang yang bisa menilai. Siapa? Siapa yang bisa nilai? Ebi, Jupe. Kamu orang Ebi lagi tidur pada berisik di sini. Ebi lagi mimpi apa? Ebi lagi mimpi mandi. Mandinya sama siapa? Ebi lagi mimpi waktu Ebi baru lahir dimandiin sama dokter. Ebi, Tante Jupe itu lagi bingung. Ini lagi ada pertengkaran antara Tante Jupe dan Tante Della. Menurut Ebi, seksian Tante Jupe itu Tante Della. Cekci, Ebi ngomong-ngomong ah, orang Ebi masih kecil. Ebi, apa mau nanya? Ebi lebih milih nasi tumpeng apa nasi uduk? Ebi mau milih nasi tumpeng. Kenapa lebih milih nasi tumpeng? Karena banyak. Karena banyak. Wow, betul sekali ya. Kalau saya sih, aduh saya pilih yang mana aja lah. Antara lo, ada sekarang gunanya sama lo. Iya. Pilih mana? Gua pilih Nasi tumpeng apa nasi uduk? Ya, nasi tumpeng. Nasi tumpeng diudukin. Oke, jangan kemana-mana. Ini tutup di. Ada. Kita nggak pernah tahu ya. Iya, benar. Kalau misalnya orang hokinya udah datang, bintangnya udah jatuh, mau kakaknya siapa, ya kan tetap aja bisa naik. Sebenarnya lu kenapa mau naikin Adi lo? Karena kalau saya naikin Tara kan nggak mungkin. Iya. Itu bukan muhrim. Iya. Naikin pamor, naikin pamor Maksudnya kan. pamornya ya. berniat untuk Iya kan? membawa adik juga ke dunia yang Iya. baru. Kalau adik aku ini gini. Sebenarnya yang terjun duluan dalam dunia entertainment itu Della. Dulu saya tomboy banget. Saya nggak mau jadi artis. Saya lebih dulu fokusnya itu memang dari awal tuh saya pengen banget jadi pengacara gitu. Makanya ketika aku di Perancis pun aku udah pas mau ngambil kuliah di sana, tiba-tiba kan aku tahun 2006 atau 2007 aku balik ke Indonesia. Tadinya aku iseng nganterin adikku yang satunya lagi namanya Nia. Oke. Anggi itu aku nganterin dia casting. Pas nganterin aku nganterin dia casting, nggak taunya orang apa nih castingnya itu, kamu coba ikut casting aja. Nggak mau, aku nggak mau jadi artis. Emang nggak niat ya? Emang nggak niat, sebenarnya? aku nggak mau. Tiba-tiba nggak ada, coba sebut aja namanya siapa bagaimana. Ya aku pertama kali, ya namaku Julia Perez, aku tinggal di Perancis. Jadi males-malesan Tomboy, begitu, karena tomboy tomboy juga. banget kan. Oke. Waktu tuh acara pertama tuh global juga kok, acaranya 100% ampuh bukan? bukan. Apa? Udah bungkus. Bukan. Gua cuma Apa nanya namanya? doang. Apa gitu? Pokoknya acaranya pertama kali aku nongol di TV itu di global. Jadi Iya. acara-acara live seperti kayak acara ular-ular begitu. Iya. Aku lupa namanya. Nah, habis itu aku masuk tuh, nggak taunya yang diterima itu aku, bukan adik aku Oke. si Nia. Nia kesel banget. Kok lu sih yang diterima, kan gue yang mau syuting. Namanya rezeki kali. Aku bilang Iya. iseng. Akhirnya pas udah diterima, syuting lah aku selama 1 minggu atau 1 minggu setengah gitu Iya. ya. Aku off di Paris, aku bilang sama sekolah aku off dulu ya, aku di Indonesia dulu syuting. Nah, berawal dari 1 minggu 7 hari, 2 minggu itu, akhirnya pas aku di airport itu pas mau pulang ke Perancis, tiba-tiba ini Julia Perez. Karena baru syuting sebentar, Tapi dikenalnya luar biasa. udah dikenal gitu. Jadi Nah, hebat ya. mulai aneh kan di situ. Jadi kalau makanya ketika aku udah mulai terkenal begini, tanya lagi tentang Della begini, sebenarnya yang mau jadi artis itu sebenarnya Della, bukan aku. Oke. Aku itu sebuah keberuntungan. Ya. Dan ketika aku mendapat keberuntungan seperti itu, aku awali juga dengan profesionalisme dalam bekerja. Ya. Jadi kerjanya betul on sekali. time, Betul semuanya sekali. profesional, Ya. bener-bener. Della bener-bener termasuk on time nggak? Kagak. Tapi di sini Baru kan sekali, di sini baru sekali. Tapi di sini Dan telat mulu. Jadi artis itu 2 jam sebelum live itu udah harus standby. Kalau misalnya gini. Oke. Kalau misalnya benar 2 jam acara sebelum live. Gua datang 2 jam Lu sebelum kan 2 live. menit tadi. Jadi kalau acara misalnya live 2:30, Live 2:30. kakak datang jam berapa? Kalau aku tadi datang jam 1. Della datang 30 menit sebelum live. Gimana gue? My God. Tau nggak? Datengnya Langsung kemarin dari dia. jam 1 dong kayak aku dong. Hello. Lu pikir lu siapa? Rosa. Gila, Rosa aja on time. Tapi inilah inilah kedekatan seorang kakak yang akhirnya mengajarkan adiknya bagaimana menjadi Tapi memang profesionalisme. benar. Luar Yang biasa namanya sekali kerja ya. harus profesional ya. Jadi begini,
Bukan karena dia adik aku harus bukan dia. Oh bener kok kamu. Enggak bener. Apapun pekerjaannya dalam bidang apapun kita harus profesional. 2 jam sebelumnya berangkat. Oh iya nanti kan ada macet. Itu diprediksi. Jadi setidak-tidaknya 4 jam sebelumnya itu udah siap-siap. Bukan mendadak-mendadak, itu aku nggak pernah mau. Dan aku didik dia keras. Kalau aku bisa mencapai semuanya ini dengan kerja keras, aku juga mau dia juga dengan kerja keras. Luar biasa. Nah, kita ngomongin masalah kerja keras nih. Ya. Kalau Jupe kita udah nggak usah ini lagi lah ya, nggak usah kita tanya lagi. Tapi kalau kita melihat kedekatan dari Jupe dan Dela juga, seperti kedekatannya seperti apa sih? Kita deket banget, pastinya. Ini adik aku. Ini bener ya, deketnya bener ya. Saking deketnya nih dia nih. Kalau orang-orang kan kalau sama adeknya, kakak kalau sama adeknya kan sayang kamu gimana gini gitu kan nanya. Kalau dia apa? Monyetku di mana? Iya pakai bahasa kasar kali. Lo di mana? Pakai Itu namanya panggilan. Iya, cara orang mengungkapkan sayangnya beda-beda kalian. Jadi begini kan ya. Kalau saya itu kan sama Dela, namanya juga udah adik kakak. Jadi kalau terlalu sayang tuh peres banget buat saya. Sayang itu sama adik sama pacar ya pokoknya ya. Kalau sama Dela ini tipe perempuan yang harus dikerasin. Dia asal kalau Anggi yang satunya itu dia udah profesional. Kita bertiga cewek semua. Kalau si Anggi, Dela, Anggi di mana? Oke, dia udah ada sebelumnya. Kalau ini ntar kak, lagi ini kak, males banget. Ini anak yang paling males di keluarga, dia yang paling males. Tapi memang sebenarnya cara orang mengungkapkan sayang, cara orang mengungkapkan perhatian itu kan beda-beda. Benar Ya sekali, kan? beda-beda. Ada orang yang senengnya yang melo banget, yang iya sayang. Tapi kita lihat di sini ini, juga kedekatannya sangat luar biasa sebenarnya sekali dekat. ya. Yang namanya adik kakak itu adalah keluarga yang paling dekat sebenarnya ya kan. Jadi hubungannya juga nggak akan pernah pun, nggak ada mantan adik, nggak ada mantan Benar kakak. ya, ada adalah mantan pacar. Ya, mantan pacar. Kalau kita ngomongin mantan pacar, kenapa saking deketnya mantan pacarnya dioper? iya. Oke, gini ya. Bentar. Saya tunggu dulu. Dioper apa gimana sih, kan gue bingung. Saya kasih penjelasan dulu. Jadi tadi ya foto-foto tadi dulu aja ya. Kalau tadi tuh Dela kadang-kadang dia saya jadi supir, dia kerja sama saya juga asisten apapun dia harus kerja. Kayak Bang Bini Tidak ya? ada yang benar, tidak ada dalam hidup itu yang gratis. Jadi dia saya didik untuk kerja, mau pendapatan apapun. Oke? Ini yang kedua, masalah Diego. Kalau Diego itu diam. Kelihatan banget ya. Sabar ya. Ibu siapa sabar? Sabar. Coba boleh mungkin boleh diluruskan. Kalau Diego tadi kan ada bilangnya, kalau itu kan pasangannya Diego gue kasih buat lo, maksudnya gitu. Orang jelas tahu dong seperti apa ya kan. Kalau orang kalau nggak ada apa-apa, Stop. Nikita Willy nggak suka denger kamu gitu ya. Ini kita Willy, tenang aja udah lewat, Bo. Ini pemain baru kita. Kita pemain baru. Pemain baru. Ya gimana? Jadi pada intinya kalau Diego itu, aku anggap Diego itu sebagai sahabat adik saya. Karena Diego kan dia kakaknya kan ada di Belanda semuanya. Dan kebetulan memang aku sudah sudah deal sama Diego. Kalau pacaran itu tuh ada jangka waktunya gitu. Ada jangka waktunya. Ntar kita berantem saya nggak mau. Dan lebih nikmat itu lebih panjang itu kalau kita bersaudara. Dan pada intinya ya akhirnya kita semua agak apa sih? Nah ini kan maksudnya fotonya Itu Diego bersama. itu foto waktu dia nikung saya dari belakang. Itu foto dia. Berarti intinya sempat pacaran, ibu sempat pacaran sama Sempat Diego dekat karena apa di situ. gimana ibu? Tidak, kita sama keluarga semua baik-baik aja ya kan. Tapi pada intinya di foto ini saya nggak tahu nih kejadiannya. Oh, jadi Ini ya. gini, kok dia bisa tidak tahu? Kok dia bisa nggak tahu kalau adiknya jalan dengan calon apa? Tapi kalau gue lihat, mesra banget lu, Bo. Berarti kan ini main belakang, Bo. Bisa jadi. Iya nggak sih? Ternyata adiknya suka main belakang. Nikung. Tar dulu. Ya. Ini jelasin. Ini foto ini tuh kita lagi di suatu acara dan ini tuh ada mantan suami aku juga di sini. Oh, tapi Bohong. ada mantan. Kenapa mantan suami lu nggak ada di foto Iya, ini? kenapa Fotonya? ada cuma kamu berdua doang? Why? Enggak. Mantan suami lu di mana pas lagi foto ini? Mantan suami lu di mana? Ada. Enggak ada. Bohong. Kita ada foto rame-ramenya juga. Nggak mungkin ya, Bo. Nggak percaya dia. Bu Jope, saya boleh bertanya sedikit Boleh, Pak? tentang hubungan adik ibu dengan Diego? Apakah ibu Jope merestuinya?
Oh, kalau sekarang iya, saya sudah merestuinya. Ya? Kan saya diajarin sama mama saya, Betul kita sekali. tuh harus berbagi dengan apa namanya orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang ingin membutuhkan, ya kan? Bentar. Saya diajarkan selalu harus membagi barang-barang bekas. Jadi Betul termasuk sekali. mantan pun harus dibagi. Oh iya. Tapi oke, berarti sekarang ibu merestui lah, merestui sama Diego. Tapi kalau melihat SMS Gaston nama itu merestui nggak Oh sih? my god, ada SMS juga. SMS. Ada SMS, kita punya buktinya? Kita ada buktinya, silakan. Oh no. Tolong sayang, kasih kabar aku ya. Oh, ternyata baru terungkap sekarang. Ini namanya adalah My. Ini apaan? My love apa My? Oh my god. Baca dulu, Oh, Kak. no. Ih, Suzon aja kan sama Dela. Baca dulu. Suzon bukan Dela, yang me itu sumpah. Suzon. Dela nggak tahu ini sumpah. Ih. Sumpah. Ya Allah. Kakak lihat dulu dong itu nomornya Oke, nomor pemirsa, siapa? pemirsa. Kayaknya saya walk out ya. Dican mau aja. Terjadi kesalahpahaman. Saya nggak tahu nih. Sumpah sama bukan Dela. Tapi sebentar. Oke. Mungkin sebelum terjadi pertumpahan di sini, kita juga punya Kita interaktif. delete aja, Ya. kita delete. Kita Boleh delete, nggak ada dihapus. fotonya. Delete, oke, nggak ada Boleh lagi. dihapus. Anggap nggak pernah lihat, anggap nggak pernah lihat. Ya sekarang. Jangan bercanda. Baru 2 segmen loh, Tar. Berdua. 3 segmen lagi. Bukan Ini gua lu yang bawa acara berdua. Sekarang gua tanya, itu bener kan nomor adik gua dari Gaston? kreatif. Lu kreatif. Jawab. Ini kreatif. Jangan tanya yang kreatif, tanggung jawab lo. Gue nggak sempet moto waktu itu, bener. Siapa? Kata kreatif dapat dari Tara Budiman yang tahu. dapat gue dari nggak lihat. adanya Dela, dapat dari Dela. Ya kan? Gue nggak tahu. Jawab. Dapat dari mana? Tara. Aku Aku nggak tahu. aku nggak tahu. Jawab. Bukan. Ini lu dengerin gua ya. Jangan lagi Landry lo ya. Lo jawab. Dan lo bukan, jawab lo. Lo jawab lo kasih penjelasan. Wah, ini Apa Kak? Kasih tahu gua bener nggak? Ampun Kak. Belum pernah melihat ya Kanjeng Ratu Kidul ngamuk ya? Maaf Kak. Lu belum pernah semuanya ke Gulung Ombak. Ada Ada telepon telepon. nggak? Siapa tahu ini adalah Gaston. Jangan bilang ini Gaston. Gaston. Ini Jangan Gaston. lupa password Boleh ya. diangkat? Boleh diangkat? Coba Kak angkat dulu, Kak. Boleh diangkat dulu, Kak. Silakan, Jadi Kak. biar Jangan Kakak nggak marah-marah. marah. Ini Sabar, dari sabar, siapa? Kak. Silakan, Kakak. Halo? Halo. Halo. Assalamualaikum. Kok cewek? Assalamualaikum. Tuh, coba tanya dulu. Assalamualaikum. Ya. Ya. Ini benar dengan ibunya Julia Perez dan juga Dela? Oh, mak gue. Mama. Seru sih. Marahin coba, marahin. Coba marahin. Oke, kita dulu. Tante, apa kabar? Alhamdulillah. Tante kelihatan Mama, happy ya suaranya. Bentar, suaranya mama kayak itu kayak yang mawar, sebut saja mawar. Ya bagi mawar. Kok dikit ada kayak robot-robot begitu sih? Sebut saja mawar. Mama. Mama. Mama ini kan selama ini kan anaknya kan deket sama pemain bola. Iya. Terus kan sempet nggak ngerestuin juga waktu Jupe sama pemain bola. Kok sekarang pemain bolanya sama Dela, Mama restuin nggak? Enggak, lo ngapain sini? Jadi Mama sama sekali tidak merestui hubungan Dela dengan pemain bola tersebut? Enggak, ngapain juga tuh si Diego direbut-rebutin? Ngapain Diego direbut-rebut? Ibu ngomong Bu. Iya, Allah. Coba. Kita nggak rebutan Diego. Kita nggak rebutan sama Diego. Mama kan tahu yang dikasih ke Nia. Kok Nia? Dela. Iya, tapi kan lagi yang dibahas si Diego. Emang nggak ada yang lain apa? Ya udah, sekarang Mama maunya kita ngebahas siapa? Ayo. Gini deh, Mama mungkin buat Mama sendiri tipe atau calon mantu seperti apa sih yang Mama inginkan? Kayak Mumu nggak sih, Ma? Ya dia lagi. Mama nih, kamera mana? Ngomong-ngomong dua mata nih mama gua. Ma, ini lagi live.
nanti lu kasih duit. Pokoknya mama bebe-bein. Kalau sama Mumu, mama bilang aja suka semuanya. Kagak, si Mumu sama 11-12. Lu berapa? Lu mau kasih berapa ke nyokap? Mama sebutin aja apa yang mama mau. Tapi mama bilang Mama tenang aja. Mobil aja kita dikasih, masa mama enggak? Apa mah? Kagak, sama Mumu juga kagak, sama Diego juga kagak. Tapi kan Mumu baik, Mumu kan perhatian, Mumu itu kan mau nemenin Jupe, mau nemenin Juju juga. Mumu masa nggak setuju sama Mumu mah? Nah, sekarang misalnya gini, kalau mama tidak setuju, tipe mama tuh seperti apa sih mah untuk calon mantu? Sebenarnya sih mama tuh orangnya nggak milih-milih. Iya. Profesi dia apapun juga yang penting orangnya tuh baik, terima. Dan yang pentingnya lagi punya kerjaan, yang sayang sama Jupe, sayang sama Dela. Bukannya Jupe kan sekarang kerja nih. Jadi harus tahu dong, suatu saat pas kan si Jupe nih istilahnya namanya jadi artis itu kan ada masaknya. Ya, betul sekali. Ma kan Diego ada kerjaannya mah. Mumu kan ada kerjaannya main lama sementara. Kan dia nggak ngomong gitu mama. Nah Diego kan ada kerjaannya juga mah banyak. Iya. Maaf punya pengusaha juga batu. Semuanya ada mah. Batu dari batu asin. Ada ya. Udah Momo gimana? Iya Mama dikasih tahu ya, Momo itu pekerja keras, dia kuliah juga, terus dia juga security. Kan yang penting halal mah. Bisa kok Yuli bisa makan tempe juga nggak apa, penting bahagia kan mah. Jadi mama intinya setuju atau tidak mah yang sekarang mah? Enggak, titik. Oke, terima kasih. Terima kasih mama. Terima kasih untuk ketidakpersetujuannya. Iya, udah. Makasih sekali lagi Mama Sri. Kita doain mudah-mudahan anak-anaknya juga mendapatkan jodoh yang diinginkan oleh Mama juga, direstui oleh Mama. Yang menyayangi Mama apa adanya juga ya. Tepuk tangan dong buat Tepuk tangan dulu buat Mama Sri tadi. Oke, Sriwansi. Mama, Kanjeng Sriwansi. Jangan lupa, saya tunggu kalian nanti di lapangan voli. Di mana tuh, di GOR. Ngapain, Bu? Kita main voli, kita adu. Kalau seandainya Yuli menang, Mama restuin Yuli sama Mumu. Katanya nggak pacaran. Maaf Bu, Nggak pacaran, kakak Ibu, lihat tuh. ada SMS dari Mumu. Jangan dong. Kamu sehat? Udah makan belum? Tim rumpi. Masih ada lagi. Nanti yang kita baca selain satu ini ada aja ya. Oke, pemirsa, siapa yang mau sakit? Pastikan kita semuanya mau sehat, ya kan? Karena setiap usaha yang kita lakukan, setiap pekerjaan yang kita jalani, pasti kita nggak mau setornya ke dokter. Betul. Ya kan? Perjuangan Jupe yang kita lihat kan begitu luar biasa dari sakitnya yang pertama, ya kan? Udah menunjukkan progres yang begitu luar biasa juga. Tapi ternyata dapat kabar lagi bahwa ada penyakit lain lagi. Dan kemarin juga sempat ke Singapura ya, Pak? Gimana? Sekarang gimana, Pak? Oke, Tara, semuanya di sini. Aku kemarin itu tuh ke rumah sakit itu karena saya harusnya operasi kista. Sebenarnya dokter bilang nggak usah dioperasi karena cuma 2 cm dan ini tidak berbahaya. Tapi karena aku udah parno karena awal mulanya kanker juga kan dari kista, dari kista seperti itu gitu. Jadi walaupun dokter bilang nggak usah angkat, aku ketakutan gitu. Jadi kemarin itu aku bilang angkat aja dokter, please jangan bikin aku parno. Karena biasanya kalau orang yang sudah melewati proses perjuangan saya selama saya 2 bulan di Singapura itu, saya mau bilang sama semuanya itu nggak mudah, itu sulit buat saya gitu ya. Saya kadang-kadang trauma gitu menghadapi rumah sakit lagi, menghadapi ini, makanan ini diimpus lagi, kayak kemarin disuntik lagi, saya harus balik lagi ke NUH, disuntik lagi, ultrasound, itu datang lagi gitu masa-masa ketika saya 2 bulan berada di rumah sakit itu gitu. Jadi itu dibutuhkan kekuatan yang sangat. Aku kalau aku lagi pengen kuat, aku pasti bilang. Artinya sama diri aku, iya Yuli, lu bisa lewatin semua ini lagi. Kalau kemarin 2 bulan bisa, sekarang pasti bisa lagi. Jadi itu aku harus keep going to tell to myself that I can do it.
Dan ini juga aku mau bilang sama semua orang yang ada di Indonesia. Kita jangan pernah takut sama namanya penyakit. Kita bisa lewati semua, hajar semuanya. Karena sesungguhnya apa ya? Rasa takut itu tuh kita bisa handle. Kita harus breakthrough semuanya. Karena bisa kita lewati semuanya. Jadi ketika aku di sana itu bohong kalau saya nggak takut, bohong saya nggak sedih, itu tuh bohong. Iya ada. Tapi rasa itu tuh cuma saya kasih waktu setengah 30 menit. Saya kasih waktu rasa takut itu hadir daripada diri saya. Setelah itu saya bilang, oke, saya siap untuk melewati semua ini. Saya bilang sama rasa takut saya, sekarang waktunya aku tunjukkan ke kalian semuanya. Ini Yuli Rahmawati, saya akan hadapi kalian semuanya karena saya akan sembuh. Saya pasti sembuh karena saya mau membahagiakan ibu saya dan adik-adik saya semuanya. Jadi saya nggak akan pernah mau takut lagi. Perjuangan ya Tar ya sebenarnya. Cuman kalau ngomong-ngomong masalah kalau kita lihat emang Kakak Jupe ini orang yang sangat kuat sekali, orang yang sangat berjuang demi keluarganya. Tapi di balik kekuatan Kakak Jupe, kalau kita boleh tahu atau pemirsa di rumah boleh tahu, siapa sih orang yang paling membuat mensupport, menyemangati Kakak Jupe itu sendiri, siapa sih Kak? Oke, ini adik-adik saya. Adik-adik saya yang bikin saya semangat ingin berjuang terus. Saya mau kalau adik-adik saya itu melihat bahwa kakaknya itu hidupnya itu tuh nggak dengan hal yang mudah, semuanya dengan kerja keras, dengan berdoa. Dan saya mau mereka itu melihat saya bahwa tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup ini kalau kitanya tidak mau berusaha semaksimal mungkin untuk berjuang. Tidak ada yang mudah. Jadi saya mau dia seperti dia sekarang Dela menghadapi masalah gitu dengan kehidupannya sekarang. Aku bilang, Dela, itu tuh cuma obstacle kecil aja, itu hanya cobaan kecil, nanti akan ada lagi, jadi kamu harus lewati dengan semangat semuanya. Aku selalu bilang sama dia kalau dia lagi keluar malesnya gitu ya, aku aja survivor cancer aja masih semangat, masih kerja cari duit kanan kiri, kamu yang masih sehat, kamu harus lebih semangat daripada aku. Jadi itu yang aku selalu bilang sama adik-adik aku semuanya, sama siapapun sekarang, semua yang penonton yang ada di sini ataupun yang di rumah, selagi kalian masih sehat, semangat terus. Semangat untuk ambil pekerjaan yang lebih baik lagi. Jangan mau kalah sama saya. Saya ini kayak kanker survivor loh. Saya aja masih semangat untuk cari duit, untuk ngebahagiain keluarga saya, adik-adik saya, untuk memberikan dia contoh bahwa seterpuruk apapun dalam hidup ini, setidak sempurna apapun dalam hidup ini, selalu masih ada harapan. Betul. Selalu ada di setiap badai pasti ada pelangi. Betul. Setiap ada cobaan pasti nanti ada kan. Aku selalu yakin sama diri aku, tidak, ini mungkin Tuhan mau saya kasih cobaan semua ini karena saya yakin banget, saya tidak ingin berprasangka buruk sama Allah, karena saya yakin pasti ada kebahagiaan di depan nanti yang untuk saya, hadiah yang terbaik buat saya. Wow, luar biasa sekali ya. Kalau ngelihat Kak Jupe yang begitu luar biasa, dia dengan sakitnya masih berjuang demi keluarganya. Kata Kak Jupe yang paling menyemangati adalah adik-adiknya. Begitu sayangnya Kak Jupe dengan adik-adiknya. Dela sendiri melihat keterpurukan Kak Jupe, melihat sakitnya Kak Jupe, perjuangan yang begitu luar biasa, sembuh dengan tujuan ingin membahagiakan kalian. Kalau Dela sendiri melihatnya bagaimana? Apa pendapat Dela melihat perjuangan seorang kakak? Mungkin nggak semua kakak mau seperti itu ya. Betul sekali. Berarti kan Dela termasuk orang yang begitu beruntung mempunyai kakak yang begitu luar biasa seperti Kak Jupe. Karena aku lihat waktu perjuangannya dia operasi ya, baru operasi dia pulang dari Singapura ke Indonesia langsung nyanyi kan. Kemana waktu ke Kupang dengan keadaan dia. Jadi aku tahu perjuangannya kakak aku. Udah gitu dia ada penyakit itu pas barengan aku juga lagi ada masalah kan. Jadi memang mungkin terlihatnya suka berantem ya kan. Tapi kan itu kan rasa sayang yang begitu luar biasa yang nggak bisa diumpetin. Bella, apa yang saya ingin disampaikan ke Kak Jupe? Aku sih cuma pengen buktiin aja kalau aku bakal jadi orang sukses buat ngebahagiain kakak aku. Sekarang di sini kan ada kakak
ada seorang kakak yang sangat luar biasa kan ya. Betul. Mungkin Dela yang sebenarnya benar yang tadi Indri bilang, ada yang ingin Dela sampaikan ke kakak yang sangat luar biasa sekali, jarang-jarang sekali. I love you yang mungkin tidak bisa disampaikan apa yang setiap belum harinya. Dela sampaikan? Yang belum disampaikan. Coba dong tatap mata kakaknya dong. Nggak berani. Pernah? Ya namanya rasa sayang seorang kakak. Coba. Di sini kita juga ingin tahu. Ya. Di sini kita bisa ngajarkan semua untuk teman-teman yang ada di sini yang mungkin masih punya kakak, masih punya keluarga yang sangat luar biasa yang kita harus bersyukur mempunyai keluarga yang sangat luar biasa dan kita harus saling menyayangi. Di sini saatnya yang tepat untuk Dela. Pada intinya gini, orang Indonesia itu paling pelit untuk mengungkapkan rasa sayang atau cinta sama keluarga. Betul. Tapi kalau giliran sama pacarnya gampang banget. I love you. Ibu ya? Itu ibu. Termasuk ibu atau saya tidak? juga termasuk. Saya itu dulu susah sekali mengatakan I love you mama. Tapi kalau giliran sama pacar I love you tiap hari. Ketika saya sadar, ketika saya mendapatkan cobaan, saya masuk rumah sakit dan mama saya yang selalu berada di samping saya dan mama saya akhirnya tahu ya. baru saya sadar, oh ini loh artinya cinta yang sebenarnya antara ibu dan anak. Dan saya juga sekarang, saya selalu bilang sama adik saya, ya saya memang keras ngajarin mereka. Jujur, saya keras sekali ngajarin adik-adik saya ini karena saya nggak mau mereka lebih baik kakaknya yang ngerasin mereka daripada sama orang lain. Yap, betul. Karena kalau sama orang lain dia belum tentu bisa menghandle rasa ini. Jadi kalau sama aku kan dia udah harus aku gojlok gitu loh. Tapi dia tahu bahwa aku sayang banget sama Dela. Karena kalau aku nggak sayang, aku nggak mungkin. Aku tuh dia kemarin dia nyanyi, Dela harus profesional, dia udah mulai nyanyi sekarang. Pokoknya harus hafal, pokoknya harus ini, nyanyi harus benar, bukan cuma teriak-teriak. Jadi aku tuh mulai kayak aku nggak mau adik aku dihina sama orang. Jadi dari kecil itu selalu jaga Dela sama Nia. Aku selalu jaga mereka gitu. Kalau ada yang ngebully mereka, aku nggak peduli seberapa besar laki-laki itu yang ngebully adik aku, seberapa banyak mereka. Aku nggak tahu dengan kekuatan apa tiba-tiba aku bisa tuh hantem-hantemin semua laki-laki yang ada di situ. Itu adalah rasa cinta mungkin ya. Setiap hari dari SD sampai SMA adikku semuanya dua-duanya selalu dibully gitu. Jadi makanya aku beruntung mama aku masukin aku ke Merpati Putih. Jadi di situ aku bisa jagain mereka berdua. Dan tiap hari tuh aku selalu dipukul. Jadi rasa dipukul sama pada cowok-cowok itu udah nggak ada rasa, nggak sakit buat aku. Ketika aku tahu aku bisa jagain adik-adik aku gitu. Jadi kayak sekarang pun punya sudah kepuasan tersendiri. Tersendiri gitu. Jadi rasa sakit itu aku nggak rasain karena buat aku yang terpenting adik aku nggak ada yang nyakitin gitu. Luar biasa untuk kakak Jupe ya. Mungkin di sini kita juga bisa lihat ya Indri, kalau Jupe orang yang tipikal yang lebih baik saya yang tersakiti daripada keluarga saya yang tersakiti. Saya rasa hampir semua kakak juga akan melakukan hal itu. Saya pun melakukan hal yang seperti itu buat adik saya. Ya kan, perjuangan yang begitu luar biasa sampai mungkin orang underestimate. Dari mana lo punya duit, adik lo bisa sekolah di luar negeri. Pasti begini. Tapi kita bisa bukti dan akhirnya dia bisa lulus dengan baik. Itu menunjukkan betapa sayangnya kita sama keluarga kita ya kan. Jadi ungkapin dong, ungkapin sayangnya. Jangan pelit. Karena ya benar sekali kata kakak juga, mungkin banyak sekali orang-orang Indonesia yang pelit banget ngomong I love you. Gengsi. Sebenarnya pelit itu karena gengsi. Bukan gengsi. Kalau menurut aku kita itu bukan kayak tengsin, malu gitu. Kayaknya kan ngomong cinta ke mama, ngomong cinta ke adik kayaknya gimana gitu loh. Sekarang kita pengen denger Dela bilang I love you ke kakaknya dengan tulus, dengan penuh rasa sayang. Ayo Dela, dia nggak pernah, dia jarang. Coba, dong harus. Coba dong. Ayo, tunggu sebentar. Sejak kapan Dela nggak pernah tuh ngomong sayang sama kakak? Coba kita pengen dengar dong. Dia sayang kakak. Oke. Bapak Mario, silakan disampaikan apa yang Bapak ingin sampaikan. Bapak bangun tidur? Ya, kebetulan memang saya kurang tidur. Oke. Karena setiap malam saya punya acara. Apa nama acaranya, Pak? Ya, Mario Jenuh Molen Ways. Gimana, Mas? Luar biasa sekali ya. Mungkin hari ini ada yang bisa Bapak sampaikan untuk seluruh masyarakat dan kita ada aja. Kalau malam bukan acaranya KDI, Pak. Wah, kalau itu Gilang Dirga. Oh, Gilang Dirga ini Mario, Pak. Oh, ini Mario. Oke, Pak. Dan kalau melihat kedekatan antara Jupe dan juga keluarga, kita bisa tarik sebuah kesimpulan bahwa dalam hidup ini kalau diibaratkan kita itu seperti batu baterai. Itu berarti diri kita itu harus bisa bermanfaat
untuk orang lain. Yes. Sampai nanti waktunya ketika baterai itu habis. Sama seperti hidup. Bapak kok nangis sih, Pak? Saya tidak nangis, saya cuma ngeces. Jadi sama seperti hidup kita yang sudah dilakukan Elo Jupe, dia selalu berusaha untuk bisa bermanfaat bagi orang lain. Betul, Pak. Memberikan yang terbaik bagi keluarga, orang-orang yang tersayang oleh Jupe sendiri, dan itu adalah hidup yang paling indah. Karena nanti ketika kita sudah pergi, kita akan diingat sebagai orang baik. Oke, Bapak. Tepuk tangan untuk Jupe. Luar biasa. Luar biasa. Saya rasa saya tidak harus berpanjang lebar lagi karena kebetulan kata-kata saya cuma sampai di situ saja. Jangan bilangin gitu ya, Pak. Jangan gitu, Bapak. Mungkin ada kata-kata terakhir sebelum ini, Pak. Ada kata-kata yang super sekali. Kata-kata yang super. Buat saya dong, buat saya sama adik saya nih. Iya. Buat Jupe dan adiknya. Mungkin ada pantun atau apa, Pak? Oh, ada tentu. Apa, Pak? Buat Jupe dan Bapak bolot kali ya. Ada benar-benar. Ada. Indri, Tara, Jupe dan juga Dela. Ya. Kata-kata dari saya adalah Ya. kita kembali setelah yang satu ini tetapi ada. Dari tadi kita kan ngobrol cuma berempatan aja. Mendingan sekarang kita panggil Ebi. Aduh kucing ala Ebi, oh oh oh. Kucing ala Ebi, oh oh oh. Kucing ala Ebi, oh oh oh. Kucing ala Ebi, Iya, Anda ini. Iya. Aku udah pintar mati-mati. Coba kita Coba. tes. 2 dikali 2 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Coba. Kakak mau tes. 5 kali 5 sama dengan 5 kali 5 sama dengan dia lagi ngitung. 25. Wow. Aku mau tanya, 100 dikali 3.000 ditambah 250 dikurangin 275 berapa? Coba berapa? Ayo dong. 100 Dikali 3.000 Ya. ditambah 250 dikurangin 275. Itu berapa ya? Banyak. Kamu dari tadi Papa liatin kamu selalu muter ada apa sih sebenarnya? Itu dulu Ebi papa, kalau misalnya Ebi ngitung, Ebi harus ke belakang dulu sambil berpikir. Coba misalnya kayak 7 tambah 5 berapa? 7 tambah 5, bentar papa ya. Ebi punya jam tangan yang ada kalkulatornya ya. Ternyata kamu udah dibalik bangkuan ya. Enak kan? Enak kan? Siapa yang ngajarin Ebi ngitung pakai kalkulator? Tante ini udah nggak sayang sama Ebi. Ebi. Sok nangis. Maaf Ebi. Itu kan Ibu guru Dela. Ebi, maafin Tante Indri, bukan Tante Indri nggak sayang. Biarin aja bodo amat Ibu guru Dela. Ebi, ada waktu itu pacarnya kakak Gilang suka nonton loh acara ada-ada aja. Pada di om. Iya. Ada di papa. Acara itu pacarnya kakak Gilang siapa sih namanya? Lupa papa sendiri. Oh. Udah gini aja. Nggak usah Bukannya lagi berantem. Ebi, ya, bukannya kasih tahu sama kakak Gilang, bukan dia lagi berantem. Gara-gara foto yang sama Gotik. Kakak Gilang. Gimana? Kakak Gilang Kita selama ini foto. taunya Iya. mereka adem-adem aja. Adem-adem aja. Baik-baik aja. Betul sekali. Ternyata cuma foto sama Gotik berantem. Oh my God. Oke, silakan ada yang mau disampaikan? Masalahnya udah kelar, udah berantem lagi om Gilang nikahnya. Gak mungkin udah kelar. Foto sama Gotik kan sensasional banget. Sensasional banget. Pasti masalah. Belum lagi Ibu apa teh? Ntar ya, gua tahu ya. Ruby. Bukan masalah fotonya, Masalahnya? tapi adegan fotonya. Apa sih Ebi? Om Gilang itu gawat loh. Ah? Apa
di cancel. Iya. Mau dipraktekin nggak? Gimana sih? Aku foto. Fotonya kamu foto. Ya. Kan? Ini kan? Coba aku ngabung. Ini. Kan gini kan? Nih. Ini kan Ebi. Ini Ebi. Begini ceritanya. Pegangan. Pegang tangannya begini. Ya. Habis itu kakinya. Tapi jangan disut di bawahnya ya. Foto, Kakinya coba. begini. Terus mukanya si Gilang itu begini. Gotik juga gini. Jadi sama-sama dua-duanya ceka. Om Gilang juga ada aja cek. Kalau gue ada foto kayak gitu, Ya. pasti perang dunia kedua, Pak. Bukan perang lagi. Set, gua aja waktu itu nggak jadi nikah. Jangan-jangan Om Gilang juga bisa nggak jadi. Iklan. Pokoknya kita doain sakitnya hilang, semangatnya tetap untuk keluarga. Tepuk tangan buat Jupe. Dan kita mau ingetin untuk pemirsa di rumah kalau Global TV ada program baru namanya Mau Masuk TV. Iya, di Global TV mencari kamu yang unik. Datang aja dan casting di alamat di bawah ini nih. Kita tunggu ya, mau curhat, punya bakat apapun, pokoknya langsung datang. Betul Kalau gitu sekali. kita semua pamit, sampai ketemu lagi di besok. Iya.
Tante Indri mau ngobrol sama Ibu Dela ya. Ebi belajar di dalam ya. Ebi belajar aja di dalam ya. Iya. Ebi belajar di dalam. Iya. Itu di dalam udah Tante Indri. Di dalam. Cuman pocong-pocongan tuh. Coy. Ebi. ngobrol aja. Oke, ya udah. Ebi. Ebi. Bangun darah. Oke, sekarang Itulah udah anak. ada Ya. Dela Perez Tepuk tepuk tangan dulu yang untuk Dela Perez dong. Ngomong-ngomong namanya Dela Perez, emang Perez itu kan bukannya kakak kamu juga nama Julia Perez ya? Dibolehin emangnya pakai nama Perez juga? Boleh kok, justru kan kakak aku yang minta. Oh, justru kakak yang minta untuk nama Perez. Kenapa kamu jadi memilih nama? Kenapa nggak Dela yang sebenarnya? Dela siapa tadi? Sorry. Dela Wulan Astrea. Ya, kenapa nggak Dela Wulan atau Dela? Kenapa Nggak, pakai karena Perez? kata kakak aku itu nama bohoki banget. Oh iya, Bohoki benar. Bohoki Benar. buktinya sekarang rezekinya Jupe kan juga naik terus, Iya, alhamdulillah. ya kan. Iya. Tapi karena nama itu biasanya nih kalau misalnya yang lain-lain yang ada keluarga itu kalau misalnya pakai nama keluarga ini, nama keluarganya biasanya berantem. Karena katanya ini kan mendompleng nama besar, ini kan sebenarnya yang terkenal kan kita, ini berantem nggak? Pernah berantem Pak? Enggak sih, aku nggak pernah. Paling cuma berantem adik kakak, gimana sih Biasanya berantem? berantemnya masalah apa coba kalau kita mau tahu? Adik kakak. Baju pasti. Baju. Emang Terus, emang muat? suka tuker-tukeran? muat. Oh, muat. Wow. Bisa muat ya? Biasanya kan biasanya kalau kakak Jupe kan Karena aku sama adikku nggak muat baju adikku sama aku, Iyalah, gitu. beda kan kalau kamu mah biasa lah ya. Maksudnya kamu kan tinggi, orangnya Terima lebar. kasih, Tara. Ya. Nah, kalau untuk Dela sendiri sekarang lagi sibuk apa kalau boleh tahu? Aku lagi sibuk ini aja, make up. Aku kan kemarin aku baru lulus sekolah make up kan. Oke. Khusus ngambil sekolah make up. Iya. Kenapa ngambil jurusan itu? Karena aku suka aja make upin orang. Oh, kalau gitu aku mau dong di make upin. Nah, kita ngomong-ngomongin masalah Dela nih, masuk ke dunia hiburan. Apa sih yang membuat Dela akhirnya mau masuk ke dunia hiburan? Karena kan sebelum kakak aku terjun duluan, aku duluan sebenarnya. Oh, sebenarnya Iya, Dela aku- duluan. Kok bisa dari- kamu duluan, Del? Iya, karena aku emang dari kecil itu emang udah seneng, kayak dulu aku model, suka juara dari kecil, dari umur. Bakatnya berarti udah dari Iya. kecil sebenarnya, Akhirnya Del. aku duluan yang syuting, tapi aku berhenti karena aku kan sekolah kan. Akhirnya sekolah, habis itu aku nikah. Ternyata kakakku lebih duluan. Terus merasa kalau misalnya gara-gara nikah nggak jadi berhenti? Enggak juga sih, enggak, karena kan emang aku udah memutuskan emang aku pengen nikah dan aku ngurus anak, jadi nggak ada sih, nggak ada penyesalan. Anakmu apa kabar? Baik. Terus urusan pernikahannya bagaimana? Iya. Terus pernikahannya Ya kalau kita mau di-sharing di sini juga nggak apa-apa. Nggak, ini soalnya sebenarnya kita doang bertiga yang ngomong. Ini mah nggak ada Nggak orang-orang ada nih semua orang di sini, juga. nggak ada. Ya, ini mah kita ini tapping. Ini tapping. Ini penonton juga lagi pada ke toilet, jadi pas Iya. itu ngomong orang mah nggak dengar. Orang mah nggak ada yang nggak tahu. Di sini mah Udah santai aja seru-seru, lah di santai sini mah aja. kita mah. Jadi gimana Sama. pernikahanmu? sebenarnya sih kemarin kan emang udah masuk sidang pertama kan. Cuman karena ada satu hal, ibu mertua aku minta untuk kalian nih berdua, kok gampang banget sih untuk minta. Berapa lama sih, Del, menikahnya? Aku udah 5 tahun, mau 6 tahun. 5 tahun. Berarti ini tahun kelima berarti Iya. ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih apa yang menyebabkan maksudnya kamu pun akhirnya memutuskan untuk mengakhiri pernikahan ini sebenarnya, Del? Karena mungkin namanya kita masih muda ya, Iya. jadi cekcok dikit pasti ada lah ya. Oke. Kayak misalnya cemburu atau apa, itu sih mungkin kayak yang hal-hal kecil. Sebenarnya sih hal-hal kecil aja yang justru yang besar-besar tuh kadang-kadang kita udah cepet nyelesain gitu. Yang hal kecil tuh kayak misalnya cemburu atau Ya, apa gitu. apalagi kalau yang satunya pemain band, takutnya kan banyak orang-orang yang suka ini ya kan, pemain band kan suka grupis-grupisnya, suka nginep lah di hotel. Belum lagi kalau keluar kota kan nggak tahu kan, tiba-tiba malam tidur sama siapa, bisa yang datang. Maaf, Pak. Istri kerja, live mulu, nyetir sendiri, lakinya nggak tahu tidur sama siapa. Pak, Ya, nggak ceritain saya dong. bukan. Wah, nggak mungkin lah. Emang ibu istri ini? Saya istri pemain band, tapi kayaknya Oh bukan, Oh, enggak ibu lah. mah. Saya mah kenal suami ibu. Nggak mungkin lah. nggak mungkin lah. Ya nggak tahu sih, tapi nggak mungkin lah. Ya tapi balik lagi, yang namanya kan dunia entertainment kan seperti itu ya Bu ya. Ya. Ya bapak aja yang 6 tahun baik-baik aja putus nggak jadi nikah ya. Ngomongin lagi.
Ya tapi, nah kalau untuk Della sendiri nih mengatasi hal-hal tersebut tuh seperti apa sih Della dalam kayak tadi kan Della bilang ada lagi yang namanya cekcok segala macam. Nah Della sendiri biasanya aku lebih banyak kayak diam gitu ya, kayak aku kan orangnya males kayak berdebatin lagi kan, kayak misalnya kalau udah kita udah omongin, udah aku bilang stop aja gitu loh. Cuman mungkin karena sama dia dipendem-pendem mungkin jadi jadi akhirnya keputusannya sekarang sudah bulat ya, keputusannya udah bulat. Oke, sekarang kita balik lagi ke sosok kakak Jupe. Dia itu kan image-nya dengan keseksiannya. Lu sempat menjadi iri nggak sih dengan image keseksian kakak lu? Atau ingin pengen? Padahal kan lu merasa bahwa gue yang awal, gue yang pertama ada di dunia ini, tapi kok sekarang image keseksian itu malah ada di kakak gue, bukan di gue. Lu sendiri nggak sih, aku nggak pernah ngerasa kayak iri sama dia, nggak. Karena kan kita punya inner beauty masing-masing kan. Nah kalau aku nanya nih ya, Della sendiri menurut Della yang lebih seksian Della atau Jupe? Lah aku lah. Tuh lebih seksian Della. Nah, yang bikin lu seksi apa? Apa ya? Aku nggak bisa nilai diri aku sendiri sih. Gak apa-apa, biar tapi aku yang nilai aja. Kamu yang paling kamu lebih seksi dari Jupe. Jupe berarti kalau nilai 1 sampai 10 seksinya berapa menurut kamu? Dia 7 kali ya, saya 10. 7. Oh, Jupe 7. Tuh ya. Jupe montok depan doang, gue montok depan belakang. Kalau gue mana montoknya? Asal lu tahu, mungkin semua orang pada montok, tapi cewek yang rata cuma gue. Maksudnya maksud rata tuh kasih sayangnya dibagi rata oleh suami. Keseksian itu kan bukan cuma badan. Oke, sekarang gue tanya. Tapi pahanya emang lucu sekali ya Bu ya. Ini lengan. Berarti lu merasa bahwa Jupe itu montok depan doang, lu montoknya depan belakang. Iya, berarti lu tiap hari suka ngeliatin kalau lu montok gitu ya. Jadi lu ngerasa lu mungkin montok, lu sepede itu kalau lu montoknya depan belakang. Coba mungkin lebih seksi. boleh diperjelas, boleh dikasih tahu mungkin seksi seperti depan belakang seperti apa sih? Coba diperjelas dong, mungkin bisa sambil. Kalau mungkin kan kalau dia lebih pendek dari gue ya. Lebih pendek dari kamu. Lebih pendek. Sebentar. Ya dia lebih boleh di sini. Lebih pendek, betul. Kalau tapi kalau emang lebih pendek sih ya. Jadi Jupe lebih pendek dari lu berarti lebih proporsional lebih model. Iya dong. Apalagi yang namanya keseksian kan bukan dari hanya bentuk tubuh tapi dari otak. Iya benar. Kalau dari otak siapa yang lebih pintar? Gue sih tetap. Lebih adanya lebih pintar. Lebih pintar, lebih seksi, lebih montok. Berarti Jupe nggak ada apa-apanya. Nggak ada. Pokoknya ya, gue dari dulu selalu bilang kalau gue tuh lebih segalanya dari kakak gue, karena gue nggak mau dibilang di bawahnya dia. Terus katanya laki-laki tuh emang lebih banyak nyangkut ke Della daripada ke Jupe. Iya. Oh bahkan mantan-mantan Jupe juga lebih dekat ke Della. Luar biasa. Jadi sebenarnya yang lebih menarik itu adiknya dong daripada kakaknya. Jadi terus buat apa ya kakaknya? Gini mungkin karena dia artis kali ya, banyak yang suka. Kalau gue kan sebelumnya enggak, makanya pada suka sama gue mungkin karena emang gue cakep, ya kan. Karena emang dari inner beauty. Kalau Jupe mungkin dari lekukan, dari parasnya aja ya. Berarti sebenarnya menurut lo seksinya Jupe di mana? Nggak ada sih. Nggak ada. Oh my god. Emang nggak ada. Itulah. Oh my god emang. Saya sadar ketika saya mendapatkan cobaan, saya masuk rumah sakit dan mama saya yang selalu berada di samping saya, dan mama saya akhirnya tahu ya. Baru saya sadar, oh ini loh artinya cinta yang sebenarnya antara ibu dan anak. Dan saya juga sekarang, saya selalu bilang sama adik saya, ya saya memang keras ngajarin mereka. Jujur, saya keras sekali ngajarin adik-adik saya ini, karena saya nggak mau mereka lebih baik kakaknya yang ngerasin mereka daripada sama orang lain. Yap, betul. Karena kalau sama orang lain dia belum tentu bisa menghandle rasa ini. Jadi kalau sama aku kan, dia udah harus aku gojlok gitu loh. Tapi dia tahu bahwa aku sayang banget sama Della. Karena kalau aku nggak sayang, aku nggak mungkin. Aku tuh, dia kemarin dia nyanyi, Della harus profesional, dia udah mulai nyanyi sekarang. Pokoknya harus hafal, pokoknya harus ini, nyanyi harus benar, bukan cuma teriak-teriak. Jadi aku tuh mulai kayak, aku nggak mau adik aku dihina sama orang. Jadi dari kecil itu selalu jaga Della sama Nia. Aku selalu jaga mereka gitu. Kalau ada yang ngebully mereka, aku nggak peduli seberapa besar laki-laki itu yang ngebully adik aku, seberapa banyak mereka. Aku nggak tahu dengan
dengan kekuatan apa tiba-tiba aku bisa tuh hantem-hantemin semua laki-laki yang ada di situ. Itu adalah rasa cinta mungkin ya. Setiap hari dari SD sampai SMA adikku semuanya dua-duanya selalu dibully gitu. Jadi makanya aku beruntung mama aku masukin aku ke Merpati Putih. Jadi di situ aku bisa jagain mereka berdua. Dan tiap hari tuh aku selalu dipukul. Jadi rasa dipukul sama pada cowok-cowok itu udah nggak ada rasa, nggak sakit buat aku. Ketika aku tahu aku bisa jagain adik-adik aku gitu. Jadi kayak sekarang pun punya sudah kepuasan tersendiri. Kepuasan tersendiri gitu. Jadi rasa sakit itu aku nggak rasain karena buat aku yang terpenting adik aku nggak ada yang nyakitin gitu. Luar biasa untuk Kakak Jupe. Ya. Mungkin di sini kita juga bisa lihat ya Indri kalau Jupe orang yang tipikal yang lebih baik saya yang tersakiti daripada keluarga saya yang tersakiti. Saya rasa hampir semua kakak juga akan melakukan hal itu. Saya pun melakukan hal yang seperti itu buat adik saya. Ya kan perjuangan yang begitu luar biasa sampai mungkin orang underestimate. Dari mana lo punya duit, adik lo bisa sekolah di luar negeri. Pasti begini. Tapi kita bisa bukti dan akhirnya dia bisa lulus dengan baik. Itu menunjukkan betapa sayangnya kita sama keluarga kita ya kan. Jadi ungkapin dong, ungkapin sayangnya. Jangan pelit. Karena ya benar sekali kata kakak juga mungkin banyak sekali orang-orang Indonesia yang aduh pelit banget ngomong I love you gengsi lah. Sebenarnya pelit itu karena gengsi. Sekarang bukan gengsi. Kalau menurut aku lupa, kita itu bukan kayak tengsin malu gitu. Kayaknya kan ngomong cinta ke mama, ngomong cinta ke adik kayaknya gimana gitu loh. Sekarang kita pengen denger Dela bilang I love you ke kakaknya dengan tulus, dengan penuh rasa sayang. Ayo Dela, ini nggak pernah dia jarang. Coba, Ayo dong harus. Coba dong. Ayo, tunggu sebentar. Sejak kapan Dela nggak pernah tuh ngomong sayang sama kakak? Coba kita pengen dengar dong. Dia sayang kakak. Oke. Bapak Mario, silakan disampaikan apa yang Bapak ingin sampaikan. Bapak bangun tidur? Ya, kebetulan memang saya kurang tidur. Oke. Ya. Karena setiap malam saya punya acara. Apa nama acaranya, Pak? Ya, Mario Jenuh Molen Ways. Gimana, Mas? Luar biasa sekali ya. Mungkin hari ini ada yang bisa Bapak sampaikan untuk seluruh masyarakat dan kita ada aja. Kalau malam bukan acaranya KDI, Pak. Wah, kalau itu Gilang Dirga. Oh, Gilang Dirga ini Mario, Pak. Oh, ini Mario. Oke, Pak. Tapi kalau melihat kedekatan antara Jupe dan juga keluarga, kita bisa tarik sebuah kesimpulan bahwa dalam hidup ini kalau diibaratkan kita itu seperti batu baterai, itu berarti diri kita itu harus bisa bermanfaat untuk orang lain. Sampai nanti waktunya ketika baterai itu habis. Sama seperti hidup. Bapak kok nangis sih, Pak? Saya tidak nangis, saya cuma ngeces. Jadi sama seperti hidup kita yang sudah dilakukan oleh Jupe, dia selalu berusaha untuk bisa bermanfaat bagi orang lain. Betul, Pak. Memberikan yang terbaik bagi keluarga, orang-orang yang tersayang oleh Jupe sendiri, dan itu adalah hidup yang paling indah. Karena nanti ketika kita sudah pergi, kita akan diingat sebagai orang baik. Oke, Bapak. Tepuk tangan untuk Jupe. Luar biasa. Saya rasa saya tidak harus berpanjang lebar lagi karena kebetulan kata-kata saya cuma sampai di situ saja. Jangan bilangin gitu ya, Pak. Mungkin ada kata-kata terakhir sebelum ini, Pak. Ada kata-kata yang super sekali. Kata-kata yang super. Buat saya dong, buat saya sama adik saya nih. Buat Jupe dan adiknya. Mungkin ada pantun atau apa, Pak? Oh, ada tentu. Buat Jupe dan Bapak bolot kali ya. Ada benar. Ada. Indri, Tara, Jupe dan juga Dela. Kata-kata dari saya adalah kita kembali setelah yang satu ini tetapi ada. Dari tadi kita kan ngobrol cuma berempatan aja. Mendingan sekarang kita panggil Ebi. Aduh, kucing ala Ebi, oh oh oh. Kucing ala Ebi, oh oh oh. Kucing ala Ebi, oh oh oh. Kucing ala Ebi, Aku udah pintar mati-mati. Coba kita tes. 2 dikali 2 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Coba kamu tes. 5 kali 5 sama dengan 5 kali 5 sama dengan
dikurangin 275 berapa? Coba berapa, ayo dong. 100 dikali 3.000 ya, ditambah 250 dikurangin 275. Itu berapa ya? Banyak! Kamu dari tadi Papa liatin kamu selalu muter ada apa sih sebenarnya? Itu dulu Ebi Papa, kalau misalnya Ebi ngitung, Ebi harus ke belakang dulu sambil berpikir. Coba, misalnya kayak 7 tambah 5 berapa? 7 tambah 5, bentar Papa ya. Ebi punya jam tangan yang ada kalkulatornya ya. Ternyata kamu udah dibalik bangkuan ya. Enak kan? Siapa yang ngajarin Ebi ngitung pakai kalkulator? Tante ini udah nggak sayang sama Ebi. Ebi. Sok nangis. Maaf Ebi. Itu kan Ibu guru darah. Ebi, maafin Tante Indri, bukan Tante Indri nggak sayang. Biarin aja bodo amat Ibu guru. Ebi, ada waktu itu pacarnya kakak Gilang suka nonton loh acara ada-ada aja. Pacar dia Om. Iya. Pacar di Papa. Acara itu pacarnya kakak Gilang siapa sih namanya? Papa pacar Dili. Oh. Udah gini aja. Nggak usah Bukannya lagi berantem. Ebi. Ya, bukannya kasih tahu sama kakak Gilang, bukan dia lagi berantem. Gara-gara foto yang sama Gotik. Kakak Gilang. Gimana? Kakak Gilang. Kita selama ini foto. taunya Iya. mereka adem-adem aja. Adem-adem aja. Baik-baik aja. Betul sekali. Ternyata cuma foto sama Gotik berantem. Oh my God. Oke, silakan ada yang mau disampaikan? Masalahnya udah kelar. Udah berantem lagi Om Gilang nikahnya. Gak mungkin udah kelar. Foto sama Gotik kan sensasional banget. Sensasional banget. Pasti masalah. Belum lagi Ibu apa teh? Ntar ya, gua tahu ya. Ruby. Bukan masalah fotonya. Masalahnya? Tapi adegan fotonya. Apa sih Ebi? Om Gilang itu gawat loh. Ya? Sampai di cancel. Iya. Mau dipraktekin nggak? Coba. Gimana sih? Aku foto. Jadi Mama intinya setuju atau tidak Ma yang sekarang Ma? Enggak, titik. Oke, terima kasih Mama. Terima kasih untuk ketidakpersetujuannya. Iya. Makasih sekali lagi Mama Sri. Kita doain mudah-mudahan anak-anaknya juga mendapatkan jodoh yang diinginkan oleh Mama juga, direstui oleh Mama. Terima kasih, Mama. Yang Sehat, menyayangi sehat. Mama apa adanya juga ya. Tepuk tangan dong buat Tepuk tangan dulu buat Mama Sri tadi. Oke, Sriwansi. Mama, Kanjeng Sriwansi. Jangan lupa, saya tunggu kalian nanti di lapangan voli. Di mana tuh, di GOR. Apain, Bo? Kita main voli, kita adu. Kalau seandainya Yuli menang, Mama harus tuin Yuli sama Mumu. Katanya nggak pacaran. Maaf Bu. Nggak pacaran, kakak Ibu, lihat tuh. ada SMS dari Mumu. Jangan dong. Kamu sehat? Udah makan belum? Tim Rumpi. Masih ada lagi. Nanti yang kita baca selain satu ini ada aja ya. Oke, pemirsa, siapa yang mau sakit? Pastikan kita semuanya mau sehat, ya kan? Karena setiap usaha yang kita lakukan, setiap pekerjaan yang kita jalani, pasti kita nggak mau setornya ke dokter. Betul. Ya kan? Perjuangan Jupe yang kita lihat kan begitu luar biasa dari sakitnya yang pertama, ya kan? Udah menunjukkan progres yang begitu luar biasa juga. Iya. Tapi ternyata dapat kabar lagi bahwa ada penyakit lain lagi. Iya. Dan kemarin juga sempat ke Singapura ya, Pe? Iya. Gimana? Boleh dijelasin? Sekarang gimana, Pe? Oke Tara, semuanya di sini. Aku kemarin itu tuh ke rumah sakit itu karena saya harusnya operasi kista. Sebenarnya dokter bilang
nggak usah dioperasi karena cuma 2 cm dan ini tidak berbahaya. Tapi karena aku udah parno gitu, parno karena awal mulanya kanker juga kan dari kisah seperti itu gitu. Jadi walaupun dokter bilang nggak usah angkat, aku ketakutan gitu. Jadi kemarin itu aku bilang angkat aja dokter, please jangan bikin aku parno. Karena biasanya kalau orang yang sudah melewati proses perjuangan saya selama saya 2 bulan di Singapura itu, saya mau bilang sama semuanya itu nggak mudah, itu sulit buat saya gitu ya. Saya kadang-kadang trauma gitu menghadapi rumah sakit lagi, menghadapi ini, makanan ini diimpus lagi, kayak kemarin disuntik lagi, saya harus balik lagi ke NUH, disuntik lagi, ultrasound, itu datang lagi gitu masa-masa ketika saya 2 bulan berada di rumah sakit itu gitu. Jadi itu dibutuhkan kekuatan yang sangat, aku kalau aku lagi pengen kuat, aku pasti bilang, artinya sama diri aku, iya Yuli, lu bisa lewatin semua ini lagi. Kalau kemarin 2 bulan bisa, sekarang pasti bisa lagi. Jadi itu aku harus keep going to tell to myself that I can do it. Dan ini juga aku mau bilang sama semua orang yang ada di Indonesia, kita jangan pernah takut sama namanya penyakit. Kita bisa lewati semua, hajar semuanya. Karena sesungguhnya apa ya, rasa takut itu tuh kita bisa handle. Kita harus breakthrough semuanya. Karena bisa kita lewati semuanya. Jadi ketika aku di sana itu bohong kalau saya nggak takut, bohong saya nggak sedih, itu tuh bohong. Iya ada. Tapi rasa itu tuh cuma saya kasih waktu setengah 30 menit, saya kasih waktu rasa takut itu hadir daripada diri saya. Setelah itu saya bilang, oke, saya siap untuk melewati semua ini. Saya bilang sama rasa takut saya, sekarang waktunya aku tunjukkan ke kalian semuanya. Ini Yuli Rahmawati, saya akan hadapi kalian semuanya karena saya akan sembuh. Saya pasti sembuh karena saya mau membahagiakan ibu saya dan adik-adik saya semuanya. Jadi saya nggak akan pernah mau takut lagi. Perjuangan ya Tar ya sebenarnya. Cuman kalau ngomong-ngomong masalah kalau kita lihat emang Kakak Jupe ini orang yang sangat kuat sekali, orang yang sangat berjuang demi keluarganya. Tapi di balik kekuatan Kakak Jupe, kalau kita boleh tahu atau pemirsa di rumah boleh tahu, siapa sih orang yang paling membuat support menyemangati Kakak Jupe itu sendiri, siapa sih Kak? Oke, ini adik-adik saya. Adik-adik saya yang bikin saya semangat ingin berjuang terus. Saya mau kalau adik-adik saya itu melihat bahwa kakaknya itu hidupnya itu tuh nggak dengan hal yang mudah, semuanya dengan kerja keras, dengan berdoa. Dan saya mau mereka itu melihat saya bahwa tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup ini kalau kitanya tidak mau berusaha semaksimal mungkin untuk berjuang. Tidak ada yang mudah. Jadi saya mau dia seperti dia sekarang Dela menghadapi masalah gitu dengan kehidupannya sekarang. Aku bilang, Dela, itu tuh cuma obstacle kecil aja, itu hanya cobaan kecil, nanti akan ada lagi, jadi kamu harus lewati dengan semangat semuanya. Aku selalu bilang sama dia kalau dia lagi keluar malesnya gitu ya, aku aja survivor cancer aja masih semangat, masih kerja cari duit kanan kiri, kamu yang masih sehat, kamu harus lebih semangat daripada aku. Jadi itu yang aku selalu bilang sama adik-adik aku semuanya, sama siapapun sekarang, semua yang penonton yang ada di sini ataupun yang di rumah, selagi kalian masih sehat, semangat terus. Semangat untuk ambil pekerjaan yang lebih baik lagi. Jangan mau kalah sama saya. Saya ini kayak kanker survivor loh. Saya aja masih semangat untuk cari duit, untuk ngebahagiain keluarga saya, adik-adik saya, untuk memberikan dia contoh bahwa seterpuruk apapun dalam hidup ini, setidak sempurna apapun dalam hidup ini, selalu masih ada harapan. Betul. Selalu ada di setiap badai pasti ada pelangi. Betul. Setiap ada cobaan pasti nanti ada kan. Aku selalu yakinin sama diri aku, tidak, ini mungkin Tuhan mau saya kasih cobaan semua ini karena saya yakin banget, saya tidak ingin berprasangka buruk sama Allah, karena saya yakin pasti ada kebahagiaan di depan nanti yang untuk saya, hadiah yang terbaik buat saya. Wow, luar biasa sekali ya. Kalau ngelihat Kak Jupe yang begitu luar biasa, dia dengan sakitnya masih berjuang demi keluarganya. Kata Kak Jupe yang paling menyemangati adalah adik-adiknya. Begitu sayangnya Kak Jupe dengan adik-adiknya. Betul sekali. Dela sendiri melihat keterpurukan Kak Jupe, melihat sakitnya Kak Jupe, perjuangan yang begitu luar biasa, sembuh dengan tujuan ingin membahagiakan kalian. Kalau Dela sendiri melihatnya bagaimana? Apa pendapat Dela?
melihat perjuangan seorang kakak. Mungkin nggak semua kakak mau seperti itu ya. Betul sekali. Berarti kan Della termasuk orang yang begitu beruntung mempunyai kakak yang begitu luar biasa seperti Kak Ya Jupe. karena aku lihat waktu perjuangannya dia habis dia operasi ya. Baru operasi dia pulang dari Singapura ke Indonesia langsung nyanyi kan. Ya. Kemana waktu Kupang. Ke Kupang. Dengan keadaan dia. Ya. Jadi aku tahu perjuangannya kakak aku. Udah gitu dia ada penyakit itu pas barengan aku juga lagi ada masalah Iya, kan. iya. Jadi Memang mungkin terlihatnya suka berantem ya kan. Cuman Tapi kan itu kan rasa sayang yang begitu luar biasa yang nggak bisa diumpetin. Betul sekali. Della, apa sih yang ingin disampaikan ke Nah. Kak Jupe? aku sih cuma pengen buktiin aja kalau aku bakal jadi orang sukses buat ngebahagiain kakak aku. Sekarang di sini kan ada kakak, ada seorang kakak yang sangat luar biasa Yes, kan ya. betul. Mungkin Della yang sebenarnya benar yang tadi Indri bilang, ada yang ingin Della sampaikan ke kakak yang sangat luar biasa sekali, jarang-jarang Thanks, sekali. I love you yang I love mungkin you tidak all. bisa disampaikan Apa yang setiap belum harinya. Della sampaikan? Yang belum disampaikan Coba dong tatap mata kakaknya dong. nggak berani. Karena ya namanya rasa sayang seorang kakak. Coba di sini kita juga ingin tahu. Ya. Di sini kita bisa ngajarkan semua untuk teman-teman yang ada di sini yang mungkin masih punya kakak, masih punya keluarga yang sangat luar Ya. biasa yang kita harus bersyukur mempunyai keluarga yang sangat luar biasa dan kita harus saling menyayangi. Di Betul. sini saatnya yang tepat untuk Ya. Della. Pada intinya gini, orang Indonesia itu paling pelit untuk mengungkapkan rasa sayang atau cinta sama Betul keluarga. sekali. Betul. Tapi kalau Gilang sama pacarnya Iya. gampang banget. I love you, I love you. Ibu Tapi- ya? Itu ibu. Termasuk ibu atau Saya tidak? juga termasuk. Saya tuh dulu susah sekali mengatakan I love you mama. Tapi kalau Gilang sama pacar, I love you tiap hari. Ketika Stop. Ya Allah, kok ada kakak sih di sini? Kok ada yang bilang sih? Jupe lebih pendek, nggak ada seksi-seksinya, nggak bontok sama sekali. Otaknya nggak ada. Semuanya, lu cuma bisa diam. Lu cuma bisa diam. Ini dia mancing. Sumpah, dia mancing Della. Nih, Tara yang mancing. Kalau gue bilang Jupe emang tinggi, cantik, model, emang benar. Gue juga bilang pintar gitu. juga. Gue bilang nggak mungkin lah, musuh Jupe di bawah lu. Udah pasti kan Jupe lebih terkenal dari lu pasti. Jupe lebih seksi. Aku pada bilang gini kakak. Bahkan Jupe kan semuanya laki-laki nyangkutnya sama Jupe, juga sama aku doang kok. Bahkan mantan-mantannya aja nyangkut sama aku. Iya, dengerin Della, sumpah. Kak, dengerin Della. Dengerin. Asal Della tahu ya. Kakak itu nggak suka sama Diego, makanya kakak kasih ke Della. Oh my god. Nggak mungkin. Ternyata ada saling tukar menukar. Oh my god. Kak, sumpah. Ya Allah, Della. Tara tanggung jawab ya, Tara. Saya berani menjawab, saya tidak mau menang. Ya ini semua tanggung jawab tuh kan. Dengerin semuanya. Penonton. Dengerin semuanya ya. Lu Indonesia harus tahu. Iya, ngapain Bu? Kalau Jupe cewek yang paling seksi se-Indonesia. Kak Jupe, sebenarnya keseksian itu nggak bisa dinilai seluruh Indonesia. Bisa. Saya akan kasih lihat satu orang yang bisa menilai. Siapa? Siapa yang bisa nilai? Ebi, Jupe. Kamu orang yang lagi tidur pada berisik di sini. Ebi lagi mimpi apa? Ebi lagi mimpi mandi. Mandinya sama siapa? Ebi lagi mimpi waktu Ebi baru lahir dimandiin sama dokter. Ebi, Tante Jupe itu lagi bingung. Ini lagi ada pertengkaran antara Tante Jupe dan Tante Della. Menurut Ebi, seksian Tante Jupe itu Tante Della. Cek, Ebi ngomong-ngomong ah, orang Ebi masih kecil. Ebi, apa-apa mau nanya. Ebi lebih milih nasi tumpeng apa nasi uduk? Ebi mau milih nasi tumpeng. Kenapa lebih milih nasi tumpeng? Karena banyak. Karena banyak. Wow, betul sekali ya. Kalau saya sih, aduh saya pilih yang mana aja lah.
Pilih antara lo. Ada sekarang godanya sama lo. Iya. Pilih mana? Nasi tumpang. Nasi tumpang apa nasi uduk? Oke. Nasi tumpang. Nasi tumpang diudukin. Oke, jangan kemana-mana. Ini tetap di. Ada. Kita nggak pernah tahu ya. Iya, benar. Misalnya orang hokinya udah datang, bintangnya udah jatuh, mau kakaknya siapa, ya kan tetap aja bisa naik. Sebenarnya lu kenapa mau naikin Adi lo? Karena kalau saya naikin Tara kan nggak mungkin. Iya. Itu bukan muhrim. Iya. Naikin pamor kan. Berniat untuk membawa adik juga ke dunia yang Iya. Kalau adik aku ini gini. Sebenarnya yang terjun duluan dalam dunia entertainment itu Dela. Dulu saya tomboy banget. Saya nggak mau jadi artis. Saya lebih dulu fokusnya itu memang dari awal tuh saya pengen banget jadi pengacara gitu. Makanya ketika aku di Perancis pun aku udah pas mau ngambil kuliah di sana, tiba-tiba kan aku tahun 2006 atau 2007 aku balik ke Indonesia. Tadinya aku iseng nganterin adikku yang satunya lagi namanya Nia. Oke. Anggi itu aku anterin dia casting. Pas nganterin aku nganterin dia casting, nggak taunya orang castingnya itu, kamu coba ikut casting aja. Nggak mau, aku nggak mau jadi artis. Emang nggak niat ya? Emang nggak niat, aku nggak mau. Tiba-tiba nggak ada, coba sebut aja namanya siapa, bagaimana? Ya aku pertama kali, ya namaku Julia Perez, aku tinggal di Perancis. Jadi males-malesan begitu, tomboy banget kan. Waktu tuh acara pertama tuh global juga kok, acaranya 100% ampuh bukan? Bukan. Apa? Udah bungkus? Bukan. Apa namanya? Apa gitu? Pokoknya acaranya pertama kali aku nongol di TV itu di global. Jadi acara-acara live seperti kayak acara ular-ular begitu. Aku lupa namanya. Nah, abis itu aku masuk tuh, nggak taunya yang diterima itu aku, bukan adik aku si Nia. Nia kesel banget. Kok lu sih diterima, kan gue yang mau syuting. Namanya rezeki kali. Aku bilang iseng. Akhirnya pas udah diterima, syuting lah aku selama 1 minggu atau 1,5 minggu gitu ya. Aku off di Paris, aku bilang sama sekolah aku off dulu ya, aku di Indonesia dulu syuting. Nah, berawal dari 1 minggu 7 hari, 2 minggu itu, akhirnya pas aku di airport itu pas mau pulang ke Perancis, tiba-tiba ini Julia Perez. Karena baru syuting sebentar. Tapi dikenalnya luar biasa. Udah dikenal gitu. Jadi Nah, hebat ya. Mulai aneh kan di situ. Jadi kalau makanya ketika aku udah mulai terkenal begini, tanya lagi tentang Dela begini, sebenarnya yang mau jadi artis itu sebenarnya Dela, bukan aku. Aku tuh sebuah keberuntungan. Dan ketika aku mendapat keberuntungan seperti itu, aku awali juga dengan profesionalisme dalam bekerja. Jadi kerjanya on time, semuanya profesional, bener-bener. Dela termasuk on time nggak? Kagak. Tapi di sini baru kan sekali, baru sekali. Tapi di sini Jadi telat mulu. Jadi artis itu 2 jam sebelum live itu udah harus standby. Misalnya gini. Oke. Kalau misalnya bener 2 jam sebelum live, gue datang 2 jam sebelum live. 2 menit tadi. Jadi kalau acara misalnya live 2:30. Live 2:30. Kakak datang jam berapa? Kalau aku tadi datang jam 1. Dela 30 menit sebelum live. Gimana gue? Datengnya langsung kemarin dari jam 1 dong, kayak aku dong. Hello, lu pikir lu siapa? Rosa. Gila, Rosa aja on time. Tapi inilah kedekatan seorang kakak yang akhirnya mengajarkan adiknya bagaimana menjadi profesionalisme. Luar biasa sekali ya. Profesional ya. Jadi begini, bukan karena dia adik aku harus bukan dia. Oh bener kok, enggak bener. Apapun pekerjaannya dalam bidang apapun kita harus profesional. 2 jam sebelumnya berangkat. Oh iya nanti kan ada macet. Itu diprediksi. Jadi setidak-tidaknya 4 jam sebelumnya itu udah siap-siap. Bukan mendadak-mendadak, itu aku nggak pernah mau. Dan aku didik dia keras. Kalau aku bisa mencapai semuanya ini dengan kerja keras, aku juga mulai dia juga dengan kerja keras. Luar biasa. Nah, kita ngomongin masalah kerja keras nih. Kalau Jupe kita udah nggak usah ini lagi lah ya, nggak usah kita tanya lagi. Tapi kalau kita melihat kedekatan dari Jupe dan Dela juga, seperti kedekatannya seperti apa sih? Kita deket banget, pastinya. Ini adik aku. Ini bener ya, deketnya bener ya. Saking deketnya nih dia nih. Kalau orang-orang kan kalau sama adeknya, kakak kalau sama adeknya kan sayang kamu gimana gini gitu kan nanya. Kalau dia apa? Monyet lu di mana? Dia pakai bahasa kasar kayak. Lu di mana? Pakai itu namanya panggilan. Ini cara mengungkapkan sayangnya beda-beda kalian. Jadi begini kan ya. Kalau saya itu kan sama Dela, namanya juga udah adik kakak. Jadi kalau terlalu sayang tuh peres banget buat saya. Sayang itu sama pacar ya pokoknya ya. Kalau sama Dela ini tipe perempuan yang harus dikerasin. Dia kalau Anggi yang satunya itu dia udah profesional. Kita bertiga cewek semua. Kalau si Anggi
Dela, Anggi di mana? Oke, dia udah ada sebelumnya. Kalau ini, ntar kak, lagi ini kak, males banget. Oke. Ini anak yang paling males di keluarga, dia yang paling males. Tapi memang sebenarnya cara orang mengungkapkan sayang, cara orang mengungkapkan perhatian itu kan beda-beda. Benar Ya sekali, kan? beda-beda. Ada orang yang senengnya yang melo banget, yang iya sayang. Tapi kita yang lihat di sini ini, juga ya. kedekatannya sangat luar biasa Sebenarnya sekali dekat. ya. Yang namanya adik kakak itu adalah keluarga yang paling dekat sebenarnya, ya kan. Jadi hubungannya juga nggak akan pernah nggak ada mantan adik, nggak ada mantan Benar, kakak. yang ada ya adalah kan? mantan pacar. Nah, Mantan pacar. Kalau kita ngomongin kalau mantan pacar, kenapa saking deketnya mantan pacarnya dioper? Iya. Oke, gini ya. Ini bentar. Saya tunggu dulu. Dioper apa gimana sih, kan gue Bentar. bingung. Saya kasih penjelasan dulu. Jadi tadi ya foto-foto tadi dulu aja ya. Kalau tadi itu Dela kadang-kadang dia saya jadi supir, dia kerja sama saya juga asisten apapun dia harus kerja. Kayak Bang Billy Tidak ya? ada yang benar, tidak ada dalam hidup itu yang gratis. Jadi dia saya didik untuk kerja untuk Setuju. pendapatan apapun. Oke? Ini yang kedua, masalah Diego. Kalau Diego itu diam. Kelihatan banget ya. Sabar ya. Ibu Siapa sabar. Sabar, Ibu Ya, coba boleh mungkin boleh diluruskan. Kalau Diego tadi kan ada bilangnya kalau itu kan pasalnya Diego gue kasih buat lo maksudnya gitu. Orang jelas tahu dong seperti Iya, apa ya kan. Kalau cuman- kalau orang nggak ada apa-apa, stop. Nikita Willy nggak suka denger kamu gitu ya. Ini kita Willy, tenang aja udah lewat, Bo. Ini pemain baru kita. Kita pemain baru. Pemain baru. Ya gimana? Jadi pada intinya kalau Diego itu, aku anggap Diego itu sebagai sahabat adik saya. Karena Diego kan dia kakaknya kan ada di Belanda semuanya. Dan kebetulan memang aku sudah sudah deal sama Diego. Kalau pacaran itu tuh ada jangka waktunya gitu. Ada jangka waktunya. Ntar kita berantem saya nggak mau. Dan lebih nikmat itu lebih panjang itu kalau kita bersaudara. Dan pada intinya ya akhirnya kita semua agak apa sih? Nah ini kan maksudnya fotonya Itu Diego itu foto waktu dia nikung saya dari belakang. Itu foto dia. Berarti intinya sempat pacaran, ibu sempat pacaran sama sempat Diego dekat karena apa ditipu. gimana ibu? Tidak, kita sama keluarga semua baik-baik aja ya kan. Tapi pada intinya di foto ini saya nggak tahu nih kejadiannya. Oh, jadi Ini ya. gila, kok dia bisa tidak tahu? Kok dia bisa nggak tahu kalau adiknya jalan dengan calon apa? Tapi kalau gue lihat, mesra banget lu, Bo. Berarti kan ini main belakang, Bo. Nah, bisa jadi. Iya nggak sih? Ternyata adiknya suka main belakang. Nikung. Tar dulu. Ya. Ini dijelasin. Ini foto ini tuh kita lagi di suatu acara dan ini tuh ada mantan suami aku juga di sini. Oh, tapi Bohong. ada mantan. Kenapa mantan suami lu nggak ada di foto Iya, ini? kenapa Bapaknya? ada cuma kamu berdua doang? Why? Enggak. Saya bingung. Mantan suami lu di mana pas lagi foto ini? Mantan suami lu di mana? Ada. Nggak ada. Kita ada foto rame-ramenya juga. Nggak mungkin ya, Bo. Nggak percaya dia. Bu Jope, saya boleh bertanya sedikit Boleh Pak? tentang hubungan adik ibu dengan Diego. Apakah ibu Jope merestuinya? Oh kalau sekarang iya saya sudah merestuinya. Ya. Kan saya diajarin sama mama saya. Betul kita sekali. tuh harus berbagi dengan orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang ingin membutuhkan, ya kan? Bentar. Saya diajarkan selalu harus membagi barang-barang bekas. Jadi Betul termasuk sekali. mantan pun harus dibagi. Oh iya. Tapi oke, berarti sekarang ibu merestui sama Diego. Tapi kalau melihat SMS Gaston nama itu merestui nggak Oh sih? my god, ada SMS juga. SMS. Ada SMS, kita punya buktinya? Kita ada buktinya, silakan. Oh no. Tolong sayang, kasih kabar aku ya. Oh, ternyata baru terungkap sekarang. Ini namanya adalah My. Ini apa? My love apa my? Oh my god. Baca dulu Oh, Kak. no. Ih, Suzon aja kan sama Dela. Baca dulu. Suzon Bukan Dela, ya, itu sumpah. Suzon. Dela nggak tahu ini sumpah. Ih, sumpah. Ya Allah. Kakak lihat dulu dong itu nomornya. Oke, Nomor pemirsa, siapa? pemirsa. Kayaknya saya walk out ya. Dican mau langsung aja. Terjadi kesalahpahaman. Saya nggak tahu nih. Sumpah sama bukan Dela.
Tapi sebentar. Mungkin sebelum terjadi pertumpahan di sini, kita juga punya interaktif. Kita delete aja, kita delete. Kita boleh dihapus fotonya. Delete, oke, nggak ada lagi. Anggap gak pernah lihat, Ya, sekarang Jangan bercanda. baru 2 segmen loh, Tar. Berdua. 3 segmen lagi. bukan Ini lu yang bawa acara berdua. Sekarang gua tanya, itu bener kan nomor adik gua dari Gaston? kreatif. Lu kreatif. Jawab. Ini kreatif. Jangan tanya kreatif, tanggung jawab lo. Gua nggak sempet moto waktu itu, bener. Siapa? Kata kreatif dapat dari Tara Budiman yang tahu. dapat dari adanya Dela, dapat dari Dela. Ya kan? Gua nggak tahu. Jawab. Dapat dari mana? Tara. Aku nggak tahu. Aku nggak tahu. Jawab. Bukan. Ini lu dengerin gua. Jangan lari diri lo ya. Lo jawab. Dan lo bukan. Jawab lo. Lo jawab lo kasih penjelasan. Wah ini. Apa Kak? Kasih tahu gua bener nggak? Ampun Kak. Belum pernah melihat ya Kanjeng Ratu Kidul ngamuk ya? Maaf Kak. Lu belum pernah semuanya ke gulung ombak. Ada telepon nggak? Siapa tahu ini adalah Gaston. Jangan bilang ini Gaston. Ini Gaston. Boleh diangkat? Boleh diangkat? Coba Kak angkat dulu Kak. Boleh diangkat dulu Kak. Silakan, Jadi Kak. biar Jangan Kakak nggak marah-marah. marah. Ini Sabar, dari sabar siapa? Kak. Silakan Kakak. Halo? Halo. Halo? Halo. Kok cewek? Assalamualaikum. Tuh, coba tanya dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Ini benar dengan ibunya Julia Perez dan juga Dela? Oh mak gue. Mama seru sih. Marahin coba, marahin. Coba marahin. Oke, kan lu. Tante, apa kabar? Baik-baik. Alhamdulillah. Tante kelihatan happy ya suaranya. Suaranya mama kayak itu kayak yang mawar, sebut saja mawar. Ya bagi mawar. Kok dikit ada kayak robot-robot begitu sih? Sebut saja mawar. Mama. Iya. Mama ini kan selama ini kan anaknya kan deket sama pemain bola, Iya. terus kan sempet nggak ngerestuin juga waktu Jupe sama pemain bola. Kok sekarang pemain bolanya sama Dela, Mama restuin nggak? Enggak. Lo ngapain sini? Jadi Mama sama sekali tidak merestui hubungan Dela dengan pemain bola tersebut? Enggak. Ngapain juga tuh si Diego direbut-rebutin? Ngapain Diego direbut-rebut? Ibu ngomong Bu. Iya, coba. kita nggak rebutan Diego. Kita nggak rebutan sama Diego. Mama kan tahu yang dikasih ke Nia. Kok Nia? Dela. Iya, tapi kan lagi yang dibahas si Diego. Emang nggak ada yang lain apa? Ya udah, sekarang Mama maunya kita ngebahas siapa? Ayo. Gini deh, Mama mungkin buat Mama sendiri tipe atau calon mantu seperti apa sih yang Mama inginkan? Kayak Mumu nggak sih, Ma? Ya dia lagi. Mama nih, kamera mana? Ngomong-ngomong dua mata nih mama gua. Ma, Ma, ini lagi. Nanti lu kasih duit. Pokoknya mama bebein. Kalau sama Mumu, mama bilang aja suka semuanya. Kagak. Si Mumu sama 11-12. Lu berapa? Lu mau kasih berapa ke nyokap? Mama sebutin aja apa yang mama mau. Tapi mama bilang Mama tenang aja, mobil aja kita dikasih, masa Mama enggak? Apa mah? Kagak, sama Mumu juga kagak, sama Diego juga kagak. Tapi kan Mumu baik, Mumu kan perhatian, Mumu itu kan mau nemenin Jupe, mau nemenin Juju juga. Mumu masa nggak setuju sama Mumu mah? Nah, sekarang misalnya gini, kalau Mama tidak setuju, tipe Mama tuh seperti apa sih Mah untuk calon mantu? Sebenarnya sih Mama tuh orangnya nggak milih-milih. Iya. Profesi dia apapun juga yang penting orangnya tuh baik, terima. Dan yang pentingnya lagi punya kerjaan, yang sayang sama Jupe, yang sayang sama Dela. Bukannya Jupe kan sekarang kerja nih. Ya dia harus tahu dong, suatu saat pas kan si Jupe nih istilahnya namanya jadi artis itu kan ada masaknya. Ya. Biar dia. Ma kan Diego ada kerjaannya mah. Mumu kan ada kerjaannya Kerjanya main security. lama sementara. Ma, kan dia nggak ngomong gitu mama.
Ma, Diego kan ada kerjanya juga, Ma. Banyak, Ma, punya usaha, pengusaha juga, batu. Semuanya ada, Ma. Batu Dari akik batu di akik. pinggiran. Ada. Momo gimana? Iya, Mama dikasih tahu ya, Momo itu pekerja keras, dia kuliah juga, terus dia juga security. Kan yang penting halal, Ma. Bisa kok Yuli bisa makan tempe juga nggak apa, penting bahagia kan, Ma.